wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di acara Warung Kopi Radio Bright. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, masih muda, ganteng. Siapa dia? Saya perkenalkan nama panggilannya aja ya. Nanti kita bincang-bincang sama beliau. Beliau yang akan menjelaskan apa dan siapa beliau. Apa kabar Mas Bio? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Bright. Thank you, sama-sama sudah diundang. Perjalanan gimana, lancar ya? Lancar. Lancar ya, nggak ada Hari masalah ini semuanya lancar. Ah, Karena kan alhamdulillah. memang banyak yang work from home juga. Iya, baik. Brothers, seperti biasa kami sudah melakukan prosedural COVID. Ketika Mas Bio hadir, beliau sudah melakukan cuci tangan, kemudian mengganti sepatu dengan sandal yang sudah disiapkan, serta kami menggunakan face shield dan masker. Untuk bincang-bincang nanti, kita akan melepas masker, tapi masih mengenakan face shield. Begitu Mas Bio ya? Betul. Baik, oke. Sekarang kita lepas maskernya Mas Bio biar Iya, caranya enak. biar ada nafas sedikit. Nah, kelihatan kan gantengnya Mas Bio? Mas Bio boleh nggak untuk tahap awal memperkenalkan diri, nama lengkap dan sekarang posisinya ada di mana? Oh, oke. Ya, saya Bio. Ya, nama lengkap saya Nugraha Bio Raharjo. Ya, panggilannya Bio karena papa mama dulu biologi. Oh, oke. Makanya biar gampang, Oh, oke. namanya Bio. Oh, gitu. Biologi maksudnya Ini kuliah jurusan biologi. jurusan Iya. biologi. Oh, oke. Nah, jadi papaku dulu lama di Kalimantan juga neliti monyet gitu ya. Mungkin pas ngeliat monyet juga ingat saya jadi nama pegangan untungnya. Bisa aja Mas. Tapi itu menarik ya ketika orang tua ada di jurusan biologi kemudian memberikan nama tengahnya bio gitu ya. Iya. Soalnya katanya bio itu artinya hidup. Gitu. Oh, oke. Doa kan namanya ada doa. Jadi Nugraha Bio Raharjo, Nugrah, bio hidup, Raharjo itu katanya sejahtera. Oh, oke, siap. Wah, baru tahu nih. Ada kaitannya ke sana ternyata ya. Baik. Mas Bio. Iya. Untuk lebih jauh boleh nggak saya tahu Mas Bio kuliah di mana dulu? Saya justru dulu ngambil jurusan manajemen yang sekarang profesinya berbeda banget gitu. Oke. Sekarang saya di bidang kesehatan gitu. Bidang Cuman kesehatan. dulu saya ambil manajemen di Telkom Bandung. Oh, manajemen Telkom Bandung. Betul. Kirain jurusan biologi juga. Nah, itu dia. Bapak, waduh kenapa nggak biologi juga? Ya udah ambilnya manajemen. Tapi kan tidak masalah ya untuk kelanjutannya ya. Iya. Baik. Nah, Mas Bio, boleh tahu juga nggak dulu di Jakarta kan ya, besar di Jakarta ya Mas Bio ya? Ya, saya lama di Jakarta tentunya, tapi orang tua memang orang Bandung, ibu orang Jawa, tapi saya lahir besar ya di Jakarta, cuman kuliah aja kemarin di Bandung. Kuliahnya di Bandung ya. Saya punya sedikit gimmick gitu lah ya. Jadi saya ingin Mas Bio dulu SMA-nya di mana Mas Bio? Di 38. Di 38 ya. Lenteng Agung. Nah, Mas Bio 38 masih ingat nggak? Dulu kelas 1, 2, 3-nya kelas berapa dan wali kelasnya siapa? Waduh. Ini pengen tahu nih anak sekolahan atau anak mana? Ini kalau teman-teman saya lihat nih, waduh, ini Bio nih banyak yang nggak kenal soalnya. Oh gitu. Ya, Oke. karena saya dulu pendiam Oh, di oke. sekolah. Di sekolah saya pendiam kelas 1. Saya kalau nggak salah 15. 15. Kalau nggak salah ya, kalau nggak betul. salah. Benar, harus benar. Wali kelasnya, wah saya lupa. Pak, Ibu maaf ya Pak. Mas Bio ya masih muda udah lupa nih. Apa. Karena waktu SMA saya pendiam, Pak. Oke. Saya pendiam, ya bergaul juga ya, sama Oke. bergaul. Cuman memang banyak yang pendiam. Jadi wali kelas yang nonton pasti nanti lihat sekarang saya pendiam, tapi sekarang saya banyak ngomong gitu. Itu kelas 1. Teman-temannya masih ingat nggak siapa? Teman-teman nggak ingat. Oke. SMA Sebutkan 5 pasti. orang. 5 orang. Waduh. Sambil disapa teman-temannya. Oke. 5 orang teman-teman kelas 1 saya ada Bodol. Itu nama panggilan pasti itu. Ya, Nama Muhammad Priambodo maksudnya. Oke. Satria, Agus, Ian, Oke. Haryo. Oh, oke, siap. Itu ini bukan asal sebut nama kan ya? Pasti teman-teman di masa SMA beneran ya? Benar.
2-nya ada di mana kelas 2-nya? Kelas 2-nya 27. 27 IPS atau ada penjurusan waktu itu? Penjurusan kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Oh, beda dengan angkatan saya. Ya. Kalau tadi kelas 1 saya masih mikir, kelas 2 saya ingat. Oke. Karena awal mula pacaran kan kelas 2. Jadi berbekas lah. Berbekas ya. Kelas 2-nya di 2 berapa? 27. 27. Ya. Wali kelasnya. Itu dia kalau Itu wali kelasnya lupa. Aduh, jangan-jangan sekolahannya di kantin nih. saya kurang berbakti, ada maaf Bapak Ibu guru. Kalau teman-temannya masih ingat ya? Teman-temannya kurang lebih sama karena kita enggak dipisah ya, masih itu juga. Ya, kebanyakan hampir sama. Hampir sama ya. Nah, kalau kelas 3 Kelas 3 IPS saya. IPS, oke. Saya anak IPS. Nah, 3 IPS berapa tuh? 3 IPS. 3. 3 IPS 3. Ya. Karena cuma ada 3 kelas jadi ingat. Betul. Iya, iya. Wali kelasnya masa lupa juga nih kelas IPS. Aduh. Iya, saya lupa. Aduh, bener kata Mas Risa, kayaknya saya sekolah di kantin. Itu tahun berapa sebenarnya SMA? 2002, Mas. 2002 masih baru loh. Iya, iya. Iya, harusnya lo ingat lah, 18 18 tahun yang lalu. lalu. Iya. Itu wali kelas 1, kuliah kelas 2, kelas 3 nggak ingat. Tapi ibu kantinnya siapa? Ibu kantinnya? Nah, Kalau nggak salah ada yang namanya Mimi. Ibu nah kantin. kan sekolahnya di kantin. Iya, iya, Mimi itu ketua kantin. Oke. Jadi apa namanya? Itu masa sekolah waktu di SMA 38 ya? Gilenteng. Oke. Boleh disapa teman-temannya nanti kalau ada waktu hadir loh di Radio Drive. Oh iya, tentu. Nanti Nah. teman-teman bisa main ke Radio Bright. Apa kabar semua teman-teman SMA 38? Ya. Nah. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Ini jadi Mas Riza jadi buka. Saya lupa. Mas Bio sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di Pejaten. Di Pejaten ya? Iya. Oke. Pejaten dari sini nggak jauh lah ya. Betul. Setengah jam? 15 menit Mas. 15 menit, Nah, ya. soalnya kan Pejatennya Pejaten Timur. Pejaten Timur. Oh, tangan. Oh, Poltangan. Oh, dekat dong dari Iya. sini. Ini kan di Jalan Kesehatan Cijantung. Iya, Jadi betul. kalau teman-teman 38 mau ke rumah Bio mampir ke sini. Boleh. Iya kan? Iya. Mas Bio, Iya. tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah masa SMA dan masa kuliah. Iya. Nah, sekarang boleh nggak saya tahu aktivitas Mas Bio sekarang? Aktivitas sekarang, iya. Jadi tadi seperti saya bilang, aktivitas saya sekarang justru nggak related sama jurusan kuliah saya. Saya kuliah di manajemen informatika. Sekarang saya justru lagi merintis ini nih, bisnis saya kayak konsultan kesehatan. Konsultan kesehatan. Oke. Apa nama institusinya? Kita namanya Mediwan. Mediwan. Ya. Oke. Berarti sebelum kita bincang-bincang lagi tentang apa itu Mediwan, kita beri dulu untuk sesuatu. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Masih bersama Mas Bio. Ya. Bagaimana pengalaman sekolahnya masih kita mau ungkap? Enggak ya? Tadi saya lagi mikir siapa nama sampai nanti saya kena bully lagi. Aduh. Iya. Nah Mas Bio, tadi kan sempat mention tentang Mediwan. Iya. Ya, dan aktivitas Mas Bio yang sekarang ada di kesehatan. Nah, boleh dijelasin lebih detail nggak apa itu Mediwan dan bergerak di bidang jasa apa? Ya. Jadi Mas Mediwan itu salah satu konsultan kesehatan, tapi memang mengkhususkan diri untuk konsultan kesehatan untuk orang-orang yang mau berobat ke luar negeri. Oh, oke. Berobat ke luar negeri itu ada di saat ini sih kita masih pegang Malaysia, Singapura, mungkin sama India gitu. Oh, oke. Ya, jadi banyak orang yang saat ini kan memang dulu orang pergi itu langsung aja mereka nggak tahu siapa, terus mereka nggak ada yang ngatur di sana seperti itu. Nah sekarang kita bikin kayak salah satu kayak agensi lah kita bilang untuk bantu pasien-pasien yang mau berobat ke luar negeri. Ke luar negeri. Ke rumah sakit yang sudah dirujuk atau memang ke rumah sakit yang nanti Mediwan akan bantu untuk dirujukan atau gimana? Tentunya rumah sakitnya adalah rumah sakit kan sudah bekerjasama dengan kita. Oh, oke. Tapi memang karena kita punya tim sendiri, kita punya tim medis di Mediwan. Mediwan di call center kita, itu nanti mereka akan mengarahkan karena
Sebenarnya kan kalau orang sakit, kita di Indonesia juga mungkin sama, rumah sakit memang banyak ya. Cuma rumah sakit dengan kualitas satu, terus spesialisasi. Jadi kayak misalnya ada rumah sakit A, memang dia punya semua, tapi spesialisasi dia unggul nih, dokter parunya bagus di sini bagus gitu. Oh gitu. Nah, sama di luar negeri juga begitu. Nah, makanya kita akan mengarahkan pasien-pasien tersebut cocoknya nih kasus ini di rumah sakit apa, karena rumah sakit tersebut mungkin ada fasilitas yang nggak dimiliki sama rumah sakit yang lain ya, kayak gitu. Berarti juga termasuk konsultasi dalam pemilihan rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat, sampai bantuan apa lagi yang bisa difasilitasi sama Medione? Ya, jadi Medione sudah bantu sampai ya betul konsultasi, sampai kita bantu bookingkan appointment. Booking? Appointment dengan dokternya. Oh, oke. Jadwalnya dengan dokternya. Jadi si pasien udah datang ke sana, udah beres tuh. Jadi dia sudah tinggal ketemu dokternya udah pasti ada. Sorry, misalkan pasien, apakah juga termasuk bagian persiapan pesawat, visa atau apa fasilitas penginapan dan segala macam Iya. keluarga? Untuk yang itu biasanya kita sarankan gitu. Jadi, soalnya kan sekarang udah canggih ya, karena mereka ada aplikasi tersendiri untuk booking hotel. Karena biasanya mereka yang mau booking gitu. Kalau kita yang mau booking pun boleh. Masalah. Cuman kalau misalnya memang mereka mau booking sendiri, boleh kita akan sarankan. Karena mungkin mereka pertama kali gitu ke Singapura atau ke Malaysia, mereka pertama kali mereka nggak tahu nih hotel yang dekat apa. Kita sarankan nih, ini stay-nya di sini. Lebih baik di sini. Ini bisa jalan kaki ke rumah sakit. Oh gitu ya, berarti bisa sampai memberikan advice tempat-tempat terdekat atau fasilitas terdekat yang mereka bisa sambangi gitu ya. Ya bahkan ada pasien yang tanya nanti, oke, saya mau check up ke ke rumah sakit gitu. Tapi ada yang dekat nasi lemak kan. Panas itu kadang-kadang. Jadi dia sambil wisata juga kan. Oke. Oh sorry, ini ada pertanyaan yang baru aja terlintas. Apakah ketika kita datang di negara tersebut, misalkan di Malaysia atau Singapura, kemudian kan menuju ke rumah sakitnya harus ada transportasi itu. Betul. Apakah ini juga termasuk difasilitasi atau gimana? Ya, sebagian rumah sakit menyediakan transportasi secara free. Gitu. Sebagian lagi memang tidak. Mungkin seperti kayak Singapura, mereka nggak menyediakan gitu. Jadi tugas kita juga kalau kita akan advice ke si pasien, rumah sakit ini ada transportasinya nih, gitu. Nanti kita aturkan juga. Baik. Karena di sana beberapa rumah sakit memang ada yang jangkauannya cukup jauh gitu ya, jadi mereka nggak nyediain transportasi. Oke. Oh menarik ya bisnisnya ya. Ini saya baru tahu nih. Apakah pemain bisnis seperti ini banyak di Indonesia? Pemain bisnis seperti ini mungkin bisa dihitung pakai jari. Secara ini ya, secara korporasi ya, maksudnya yang memang udah bergerak menjadi PT. Karena kalau kita kan Medione udah jadi perusahaan sendiri gitu. Untuk yang bermain secara perusahaan gitu nggak banyak bisa dihitung dengan jari. Cuman banyak yang main sendiri-sendiri, banyak mas personal. Jadi kayak daerah gitu, mereka ada beberapa orang yang memang biasa membantu si pasien secara pribadi, mereka nggak bentuk PT untuk keluar. Oh gitu, berarti kelebihan Medione adalah mereka memiliki tim. Ya betul. Bahkan bisa memberikan masukan untuk spesialisasi rumah sakit yang terbaik untuk penyembuhan penyakitnya ya Mas ya? Betul, karena kan Indonesia nih luas nih Mas, Indonesia nih luas. Memang alternatif kadang-kadang kan memang orang Indonesia pikir pinginnya sih memang di lokal gitu ya, dan kita memang mau memajukan rumah sakit lokal juga. Cuman karena kendala kita adalah kendala negara kepulauan, banyak yang di daerah seperti misalnya di Sumatera atau mungkin di Kepulauan Riau atau di mana itu mereka fasilitas kesehatannya mungkin terbatas. Dan salah satu yang paling utama yang rujukan utama kita adalah Jakarta. Sedangkan di Kepulauan Riau mereka sangat dekat, cuma 5 menit sampai ke Melaka. Malaysia Melaka gitu. Yang memang ada fasilitas kesehatan di sana. Jadi makanya mereka kadang-kadang beralternatif, mungkin Melaka jadi alternatif karena mereka cost lebih murah dan penanganan pasti lebih cepat. Karena kan mereka 15 menit aja pergi ke sana. Menarik lah Medione ini. Saya baru tahu, sekali lagi baru tahu di bisnis ini ya. Udah berapa lama Medione berjalan? Oh iya,
Jadi awalnya dulu saya juga bekerja di media mas. Saya di SWA dulu. Di majalah SWA. Majalah SWA. Okay. Saya sempat di majalah SWA, saya juga sempat di penerbit buku. Terus tiba-tiba nih dapat angin kerja di rumah sakit. Saya kerja di rumah sakit, tapi khusus untuk rumah sakit luar seperti itu, jadi perwakilan di sini. Cukup lama, 7 tahun, 10 tahun sorry. Habis itu saya berpikir ternyata banyak yang bisa saya bantu nih, pasien-pasien dari luar, terus rumah sakitnya harus bisa beragam nih. Makanya saya bentuk Mediwan ini, sekarang sudah berjalan hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun ya? Iya. Kalau ngobrol-ngobrol begini, tadi cerita di SMA pendiam, nggak kelihatan pendiam. Ini speak aja nih ngeles bahwa nggak sih kayak gini. Nggak terbukti kalau dulu tuh seorang pendiam, buktinya ngejelasinnya enak, lancar. Iya. Kok udah bahkan punya pemikiran bikin media dan segala macam gitu. Harus belajar. Awalnya memang saya introvert mas, gitu ya? terus pendiam. Oh ya, sekarang banyak yang nggak percaya gitu. Dia mungkin gara-gara SMA dulu introvert bukan karena keinginan nih, karena ada yang lirik-lirik saya juga tahu. Betul mungkin. Jangan kemana-mana, kita balik lagi ke sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di obrol-obrol santai di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Masih bersama Mas Bio. Nama lengkapnya Nugroho Bio Raharjo. Nugraha mas. Nugraha. Oh oke, Nugraha. Oh itu kan katanya orang Jawa. Saya Nugraha Bio Raharjo, jadi Jawa Sunda. Oh gitu. Nugraha Bio Raharjo. Iya, tapi sini Nugraha. Oh iya Raharjo. Mas Bio, tadi kan udah cerita-cerita tentang apa itu Mediwan. Iya. Nah, boleh nggak sekarang sharing tentang pasien-pasien yang sudah pernah ditangani sama Mas Bio? Pasti kan ada berita senang, ada berita duka mungkin, kemudian ada berita yang ya entah itu membuat Mas Bio menjadi lebih bersemangat untuk menjalankan bisnis ini. Iya. Jadi memang ya kita ini di bisnis yang memang bisnis yang orang mungkin nggak suka karena ini bisnisnya sama orang sakit gitu ya. Bisnis sama orang sakit, dan apalagi biasanya orang yang berobat ke luar negeri itu memang mereka cari udah second, triple, sampai fourth alternatif gitu. Nggak bisa ditangani di sini, terus mereka coba ikhtiar pergi ke luar negeri gitu. Dan alhamdulillah banyak sih yang bikin kita semangat itu adalah banyak orang yang sembuh, terus kita balik ke kita, bilang wah senang, semua di sana pelayanannya hebat, terus pelayanannya cepat gitu. Ya happy, kita pun happy. Makanya teman-teman di kantor pun juga senang gitu. Jadi Kalau semangat terus kalau dengar wah ada pasien happy, terus pasien kadang-kadang sampai bobo oleh-oleh gitu. Wah itu happy sih kita gitu. Nah, cuma memang ya tentunya lagi kita berbisnis dengan orang sakit gitu ya. Banyak kejadian juga berita dukanya ya. Tuh ada berita duka, ada beberapa kayak misalnya saya pernah dapat pasien itu yang memang dia pasien anak kecil, terus sudah dicoba ditangani di Indonesia nggak bisa, terus akhirnya pergi ke luar negeri ditangani, dan alhamdulillah membaik tadinya cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba pas dia mau perjalanan pulang, mungkin Tuhan Allah juga ya akhirnya meninggal juga gitu. Nah kayak gitu-gitu berita yang kita sedih juga gitu. Cuman memang ya namanya umur, nah kita udah ikhtiar keluar. Yang penting usaha ikhtiar. Betul. Ya. Jadi Mediwan sih sebenarnya saat ini sudah waktu sebelum pandemik ya, karena sekarang pandemik. Sekarang pandemik. Ya, dulu sih sebelum pandemi kita bisa kirim sekitar 200 sampai 300 per bulan pasien. Jadi pasien Indonesia pergi itu dari kita 200 sampai 300 gitu. Pasien check up, pasien memang rawat jalan, terus pasien evakuasi, kayak gitu itu apa. Dan memang yang terbanyak saat ini itu di Jakarta, Medan, karena kita punya kantor juga di Medan, terus daerah Surabaya, sama mungkin Kalimantan. Kalimantan tuh kayak Balikpapan. Kalau Jakarta ibu kota negara, Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia.
Medan kota ketiga kalau nggak salah. Ya, dan juga Medan dekat dengan Pineng. Oh iya iya. Dekat, mereka dekat banget. Jadi mereka tuh kayak hari Senin tuh kayak hari berobat gitu. Satu pesawat isinya orang berobat semua. Kayak siang pergi ke Pineng. Oh iya iya. Mungkin karena mereka lebih dekat ke sana dibanding ke Jakarta ya. Betul, mereka ke sana cuma setengah jam, 45 menit. Oh, oke. Nah, kalau ke Jakarta mungkin ya waktu 2 jam lebih Iya, ya. iya, Gitu. 2 jam lebih. Itu menjadi alternatif pilihan ya. Betul. Ya. Ya, tidak bisa dipungkiri pasti ada berita bahagia, ada berita yang menyedihkan karena berhubungan dengan orang sakitnya. Nah, Mas Bio, dari apa ya bahasanya ya, pasien atau kliennya Mas Bio gitu ya, kalau dihitung secara prosentase itu kebanyakan dari wilayah mana Mas Bio? Ya, tadi yang saya bilang kebanyakan sekarang Jakarta ya. Jakarta ya? Jakarta sama daerah Sumatera. Kalau persentase Jakarta ada berapa? Jakarta mungkin kalau pasien saya sendiri gitu ya, pasien saya sendiri, pasien dari kami Mediwan itu mungkin sekitar 40%-an. Oh, oke. Ya, 40%-an memang orang Jakarta, terus sisanya mungkin Surabaya 20%, terus sisanya kota-kota. Oh, oke, kota-kota yang tersebar di beberapa wilayah misalnya, yang tadi seperti Medan, Balikpapan, Balikpapan, Palembang juga ada. Oh, Sempat kita ada di Irian, pasien dari Irian juga ada. Oh, Kayak oke. gitu. Tapi pilihan rumah sakitnya beragam. Berarti secara tidak langsung Mediwan melayani pasien yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Tidak hanya di Jakarta atau tidak hanya di Surabaya. Bukan. Jadi tapi melayani seluruh di Indonesia, betul. Karena kan sekarang era digital, semuanya serba online gitu. Jadi memang kita kita juga berpromosi via online juga, Facebook, ya sosial media juga, terus Google juga seperti itu. Jadi orang-orang yang kita tangani itu seluruh Indonesia. Ya? Cuman kantor pusat kita memang Jakarta, Medan, sama kita punya di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya. Oh, oke. Nah, balik nih pertanyaan tadi nih, ini berhubungan dengan orang sakit dan sekarang masa pandemi. Gitu. Saya nggak kebayang ke luar negeri juga sekarang agak susah ya, agak sulit ya karena ada masa pandemi itu ya. So, apa yang harus dilakukan sama teman-teman Mediwan atau pasien yang ingin berobat ke luar negeri? Iya, jadi memang pukulan berat ya pandemi ini di bisnis kita gitu. Iya, Walaupun memang seperti saya bilang tadi pemainnya nggak banyak, hanya sekitar bisa dihitung jari gitu. Cuman memang akhirnya mereka saat ini kondisinya adalah semua negara menutup bordernya, gitu. Mungkin di luar Indonesia baru kemarin Mas ya, baru kemarin orang asing ditutup gitu ya. Tidak dilarang. Sedangkan kalau Malaysia, Singapura dan beberapa rumah sakit negara lainnya udah menutup hampir udah lama gitu. Jadi Mediwan sendiri sudah hampir dari Maret berarti kita memang kosong. Kayak gitu. Cuman memang akhirnya si beberapa negara itu karena memang salah satu pemasukannya dari mereka, kita bilangnya medical tourism. Medical berpariwisata medis gitu. Medical tourism juga salah satu revenue atau pemasukan buat mereka. Akhirnya mereka melonggarkan sedikit. Gitu. Jadi seperti di Malaysia dan Singapura, mereka ada yang namanya waiver. Waiver itu jadi kayak pasien dengan kebutuhan khusus, dengan kondisi khusus yang bisa urgent dan bisa ditangani di nggak bisa ditangani di negara atau di wilayahnya mereka, boleh di refer dengan pakai surat izin dari negara, surat izin dari Kementerian Kesehatan, terus langsung dengan imigrasi kayak gitu. Nah itu bisa diurus. Seperti di Malaysia, akhirnya mereka bisa mengeluarkan surat seperti itu untuk pasien-pasien tertentu. Tapi mereka membatasi. Kalau Singapura masih boleh pakai pesawat komersil. Kalau di Malaysia justru dia hanya boleh pakai pesawat evakuasi. Jadi harus sewa pesawat. Jadi memang sangat terbatas pasien-pasien yang boleh pergi ke sana. Itu selektif mereka untuk pilih. Gitu. Nah dengan adanya ini sih ini agak longgar, jadi pasien-pasien karena pasien di sana juga menumpuk gitu karena kan dokter yang biasa mereka datangin udah nggak bisa didatangin lagi. Akhirnya mereka ya udah beberapa rumah sakit juga kasih servis kayak namanya telekonsultasi. Konsultasi melalui jarak jauh. Betul, lewat online, jadi mereka juga fasilitasi itu.
terus mereka akan mengarahkan ke rumah sakit lokal karena kan ada beberapa yang perlu urgent, mereka arahkan ke rumah sakit lokal. Nah, iya. Pastinya kan antar rumah sakit, antar negara juga ada kerjasamanya tuh Mas. Betul. Iya ya. Jadi dengan konsultasi jarak jauh itu akan diarahkan ke rumah sakit yang ada di Indonesia untuk melakukan pengobatan atau seperti apa? Betul. Jadi beberapa dokter pun mereka kan punya koneksi di Indonesia. Jadi biasanya mereka akan merekomendasikan rekanan mereka gitu. Nih ke dokter ini aja nih, kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak ada, biasanya mereka akan tanya kita, Mediwan sebagai pengguna. Nah, kita akan arahkan. Kebetulan selama pandemik ini karena kita memang jalur ditutup, terus kita nggak terlalu banyak kegiatan, akhirnya kita menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit lokal juga. Jadi sekarang kita udah beberapa rumah sakit lokal yang besar. Pasien-pasien kita arahkan ke sana. Karena kan kasihan mereka nggak ada ini, harus ada penanganan. Iya, betul. Harus ada penanganan, jadi kita arahkan mereka ke rumah sakit lokal. Jadi sekarang Mediwan tidak hanya melayani masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, tapi sekarang juga bisa memberikan advice untuk rumah sakit yang ada di Indonesia ya. Betul. Gitu ya. Dan sekarang pun boleh ya, misalkan saya ingin berkonsultasi sama Mas Bio tentang pilihan dokter atau rumah sakit di Indonesia. Bisa ya? Bisa. Nah, caranya nih Mas, misalkan ini saya berhubung ada di depan Mas Bio kan, tapi nggak tahu yang ada non jauh di sana, pengen kontak Mas Bio, nanya-nanya dan sebagainya. Caranya gimana Mas Bio? Bisa, nanti kunjungin aja di website kita. Website kita ada di www.mediwan.id. Mediwan.id. Ya, mediwan.id, di situ ada pilihan rumah sakit, terus di situ nanti ada chat, ada room, bisa tanya di situ langsung. Nanti kita akan advice gitu. Terus kita juga punya ini Mas, kita juga punya App Store, aplikasi ya di ada Android. App Store, ada di Play Store. iOS belum, tapi baru Android nih. iOS akan upcoming. Nah di Android kita bisa di Mediwan, cari aja, udah ada. Nah di situ udah bisa langsung, jadi bisa langsung connect. Misalnya mau ketemu dokter A, langsung pilih rumah sakitnya, dokter mana, langsung kita ada di situ ya? Ya, ada di situ. Apa aplikasinya namanya? Mediwan. Aplikasi Mediwan bisa di-download di Play Store. Di Play Store, hanya ada di Play Store ya? Di Play Store dulu. App Store ini menyusul, tenang aja, nggak lama lagi. Kalau belum bikin juga nanti saya yang bikinin. Boleh. Iya, pokoknya Radio Bright bisa apa aja. Bisa aja, selalu gak ada ya. Oke, menarik. Ini pengalaman baru juga buat saya Mas mengenal agensi yang khusus untuk menangani pasien pilihan rumah sakit yang baik ya. Baik. Brighters, itu bincang-bincang saya dengan Mas Bio di sesi ketiga. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi di sesi yang keempat. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara bincang-bincang Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Di samping saya masih dengan anak muda yang dinamis dan energik, yaitu Mas Nugraha Bio Raharjo. Tadi saya mau sebut Raharja. Salah. Mas Bio, thank you banget nih udah ngejelasin apa itu Mediwan, kemudian apa yang bisa dikerjakan sama Mediwan, sehingga pendengar Bright atau Brighters kita panggilnya bisa juga kontak-kontak ke Mas Bio. Oh iya, tadi ada yang belum disebutin kayaknya, call centernya atau nomor teleponnya bisa. Oh iya, call centernya. Tadi harus contekan dulu. Contekan tadi. Iya, nanti kalau misalnya Brighters atau teman-teman di sana mau coba tanya, konsultasi semuanya gratis kok. Jadi fasilitas di Mediwan semuanya gratis, nggak ada input biaya apa-apa. Di 0813 8385 7348. Ulangi Mas Bio, saya belum hafal nih. 0813 8385 7348. Itu di telepon, di WA atau di apa ya? Di telepon boleh, di WA boleh, terus asal jangan dikirim-kirimin gambar negara. Boleh. Jadi ada tim kita di sana, tim kita juga backgroundnya dari rumah sakit juga. Mereka akan advice
Jadi kalau misalnya memang mau mengeluhkan tentang penyakit yang diderita juga kita bisa. Oh, bisa konsultasi juga bisa, ya? Bisa konsultasi ya. Jadi sebelum menuju ke rumah sakit, konsultasi sama timnya yang ada di Medione, berupa perawat, dokter dan segala macamnya, kemudian baru diarahkan gitu ya? Boleh. Ya, oke, baik. Jadi Brighters, jangan ragu-ragu untuk kontak Medione di nomor yang tadi disebutkan dan juga di alamat website yang ada di medione.id. Oke, nah Mas Bio, terakhir nih, ya. Boleh ya, terakhir ya? Boleh. Karena kalau kita ngobrol terus, ini udah terakhir nih, padahal saya masih banyak Kira-kira closing statementnya apa? Sebelum closing statement, kesan pesannya ngobrol di studio gitu. Wow, luar biasa. Jadi terima kasih banyak nih udah diundang, gitu, seru banget. Konsepnya bagus, keren gitu, santai. Jadi bisa banyak sharing gitu, dan kalau misalnya teman-teman mau tahu Brighters, studionya juga keren sebenarnya. Promosi dia. Ya, jadi terima kasih banyak buat Bright udah bisa jadi media kita juga untuk sharing. Ya mudah-mudahan banyak banget yang bisa kita kerjasama ke depan. Betul. Saya senang kali kenal sama Mas Bio ini. Panggilannya Bio aja ya, biar kelihatan ya. Kita agak beda jauh, Brighters. Mas Bio 35, saya 36 lah. Kalau di 34 kan nggak enak nanti, ya kan? Karena saya udah berkumis. Saya senang kenal Mas Bio, dinamis, energik, dan udah punya visi misi ke depan. Saya nggak tahu tentang dunia agent yang berhubungan dengan kesehatan, sekarang jadi tambah tahu. Mudah-mudahan besok kita bisa jadi partner yang jalan ke depan terus nih Mas Bio. Betul. Ya, kita bisa jalan bersama. Betul Mas Bio. Nah Mas Bio, closing statementnya kira-kira apa nih untuk Brighters di rumah? Oke. Saya agent rumah sakit ya, bilangnya agent rumah sakit lebih gampang gitu ya. Tapi saya jualan rumah sakit, promosi rumah sakit gitu. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman bahwa jangan ke rumah sakit. Lebih baik jangan ke rumah sakit, kita jaga kesehatan. Lalu ke rumah sakit hanya buat check up aja, selalu jaga kesehatan. Terus saat pandemi ini apalagi selalu patuhi 3M. 3M atau 5M sekarang? Sekarang 5M, sorry. Hafal nggak 5M apa? Untuk mencari 3M atau 5M, buka di Google. Pesan closing statementnya keren banget. Walaupun ada di dunia kesehatan, pesannya adalah jaga kesehatan dan jangan pernah pergi ke rumah sakit. Ya, usahakan jangan pergi ke rumah sakit. Benar ya? Betul. Oke, Brighters, itu bincang-bincang saya sama Mas Nugraha BS, benar? Nugraha Bio Raharjo. Saya sering lupa, sebenarnya nggak lupa, tapi sengaja lupa biar beliau nyebutin nama sendiri. Nugraha Bio Raharjo. Itu bincang-bincang saya sama beliau, semoga bisa memberikan manfaat buat Brighters di manapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di sesi Warung Kopi Ngobrol Santai di Radio Bright Streaming Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.